Ikan mata bongsang merupakan salah satu ikan yang menghuni kedalaman laut. Mempunyai panjang rata-rata 40 hingga ratusan sentimeter, ikan satu ini identik dengan bentuk bola matanya yang bulat besar. Warna sisiknya yang gelap merupakan bagian dari cara mereka berkamuflase di kegelapan dasar laut. Double strike! Woo! Double strike! Luapan emosi senang pun langsung saya realisasikan dengan teriak. Berharap tim lawan melihat kami yang sedang sibuk meladeni perlawanan ikan. Penasaran dengan pertarungan kami, tim lawan pun merapat. Strike-nya! Dua! Sengketa itu, satu ikan aja itu. Satu ikan gandengan Satu ikan gandengan dia. Bayangan badan ikan yang berbentuk lebar dengan warna sisik yang gelap mulai terlihat dari atas boot. Akhirnya si mata bongsang. Tidak lama, Wawan pun berhasil menyusul menaikkan ikan dari jenis yang sama. Mantap! Ini nih, mata bongsangnya Maratua. Ini emang ikan kelihatannya serem banget ya. Tadi saya bilang emang dia salah satu ikan nokturnal ya. Lihat matanya, sebenarnya kalau misalnya kita senter ini nyala nih matanya. Karena emang dia biasa cari makannya agresifnya malam hari. Nah, kalau tubuhnya ini kayak emang adaptasi sama lingkungannya ya. Karena ini di bawah 200 meter, di bawah 400 meter, jadi emang udah gelap banget di bawah lautnya. Jadi wajar kalau warnanya emang gelap kayak gini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Wih, udah pada siap nih kayaknya nih. Bang Fajar, udah siap? Oke, sudah siap. Gimana? Yang talinya nyambung itu jadi tim, gimana? Oke. Oke ya? Oke Bang Mon ya? Oke ya, ayo. Oke, kita pilih. Yuk, silakan. Saya pegang inilah. Siapa dulu nih? Wah, inilah. Oke. Bang. Saya yang inilah. Oke ya. Deal ya, saya lepas ya. Oke, yuk. Tar dulu nih. Oke. Oke, tim sudah ditentukan dengan adil nih. Saatnya kita gelar battle fishing mencari ikan laut dalam di Maratua. Mancing Mania Strike Back, mantap! Kedua perahu langsung bergegas menerjang alunan gelombang laut Maratua untuk menuju spot. Target kali ini adalah ikan mata bongsang. Ikan ini hidup di kedalaman laut antara 100 hingga 400 meter. Wah, harus menyiapkan tenaga dan stamina yang fit nih untuk bisa menaikkan ikan yang masih satu keluarga dengan bawah laut ini. Tiba di spot, metal jig dengan berat 800 gram turun dengan deras ke dasar laut. Sengaja kami menggunakan umpan yang berat supaya bisa cepat sampai dasar laut. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Ya, strike! Fajar mendapatkan hook up pertamanya. Ia terus menggulung reel jenis overheadnya dengan sekuat tenaga. Kedatangan tim saya ternyata membuatnya lebih bersemangat memutar reel. Mancing itu gini loh. Bang, kalau orang baru itu emang biasanya begitu Bang. Ya. Di depan aja. Nah, dia kenapa strike? Dia ikut saya. Makanya dia strike. Tas dulu, Om. Hilang anunya itu. Iya. Tas dulu lah kalau gitu. Sedikit demi sedikit, Fajar terus memompa jorannya. Menggunakan gimbal di pinggangnya, ia terlihat lebih mudah dalam mengatasi perlawanan ikan. Akhirnya ikan yang ditunggu-tunggu pun muncul di permukaan. Seekor mata bongsang yang menjadi ikan target berhasil landed di boot tim lokal dengan sempurna. Mantap Mas Bro. Mancing Mania Strike Back, mantap! Perahu saya kembali bergeser mencari spot potensial.
Kali ini umpan saya turunkan di kedalaman 400 hingga 500 meter. Salah satu joran kami kembali melengkung begitu umpan menyentuh dasar. Strike! Oh, strike lagi. Sepertinya tangan Wawan memang sedang amis ya strike big mania. Partner saya satu ini langsung memompa joran dengan lebih cepat agar ikan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri. Tiba-tiba, umpan saya juga disambar ikan. Double strike! Double strike! Ini gila sih. Tiap nurunin Bang Wawan strike, saya nyusul. Bang Wawan strike, saya nyusul. Mantap banget. Tapi emang, saya emang mata bongsang ini gerombol ya Bang? Ya, Dia schooling memang di bawah. ngumpul dia. Jadi kalau udah dapet satu, asal jangan motel aja. Mudah-mudahan sih bisa naik semuanya. Wih. Sorry bosku. Ini ya. Oh. Merwin. Gimana Merwin? Bocel lagi. Puas rasanya bisa mengejek tim lawan. Tapi kasihan juga melihat mereka baru mendapat satu strike. Akhirnya Wawan berhasil menaikkan ikan terlebih dahulu. Mancing mania strike back. Mantap. Mata bongsang kerap menjadi target para pemancing karena tenaga tarikannya yang cukup kuat. Tingkat kesulitan untuk menaikkan ikan bermata besar satu ini dari kedalaman laut juga menjadi tantangan tersendiri bagi para angler. Sepertinya ikan yang saya hadapi kali ini tidak mau menyerah begitu saja. Ikan kembali melakukan perlawanan. Kita duduknya harus enak ya, dah. Yang penting bisa nyaman, strike, badan nggak sakit, ikan naik, gitu aja udah. Akhirnya seekor ikan mata bongsang berhasil kembali saya naikkan. Tapi beneran ini. Wih, target kita memang hari ini battle mata bongsang. Jadi emang pas banget. Ini emang ikan bukan kaleng-kaleng tenaganya karena emang di dasar hidupnya. Jadi kita capek banget. Mancing mana strike back. Mantap. Gugusan karang di sekitar laut di Maratua memang sangatlah banyak terdapat drop off yang membentuk palung. Spot-spot seperti ini sangat potensial untuk memancing ikan-ikan predator penghuni karang. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga alam masih sangatlah tinggi. Warga sadar apa yang kita tuai, itu yang akan kita dapatkan. Di samping itu, masyarakat Maratua tidak menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Sadar akan potensi alam yang dimiliki, mereka juga mengandalkan sektor pariwisata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah sebabnya hasil laut di sini masih sangat melimpah. Kita kembali lanjutkan battle fishingnya di laut. Tim sebelah sepertinya masih berusaha mengejar ketinggalan skor. Erwin terlihat cukup getol memainkan umpan metal jignya. Fish on! Oh, strike! Strike! Tidak ingin ikannya lepas, Erwin terus memainkan piranti memancingnya dengan konstan. Rasa lelah memainkan umpan besar seakan tidak terasa ketika ikan mau menyambarnya. Dengan bantuan gimbal, Erwin semakin percaya diri untuk meladeni perlawanan ikan. Manuver dari perlawanan ikan membuat Erwin harus meminta jurumudi perahu untuk mengarahkan perahu di posisi yang tepat. Sana dia, Om. Maju. Maju ke kiri dikit. Oh itu timbul sudah. Akhirnya seekor ikan target berhasil ia naikkan ke permukaan laut. Mantap Mas Bro. Ini gede nih. Mancing mania strike back. Mantap. Hari ini saya masih ada di Maratua nih. Ternyata ada pencari lobster nih Pak Kabri ya. Coba boleh lihat Pak, lobsternya Pak. Dapat satu hari ini Pak. Dapat satu hari ini ya.
Cara tangkap ramah lingkungan dilakukan oleh Pak Kabri dan juga nelayan lobster lainnya di Maratua. Kabri hanya mengandalkan kemampuannya menyelam bebas di malam hari untuk mengambil lobster strikeback mania. Mumpung di Maratua, gak salah ya jika saya membuat bekal premium untuk disantap saat mancing. Kita mau masak apa nih Mbak Dila? Lobster saus asam manis. Lobster saus asam manis. Sebelum diolah, rebus dulu lobsternya. Menurut Mbak Dila, daging lobster lebih cepat matang jika direbus dan rasanya tidak amis. Simak baik-baik ya strikeback mania, cara masaknya gampang kok. Tumis bawang putih dan juga jahe, serta bawang bombay hingga harum. Masukkan saus asam manis dan saus tiramnya, lalu aduk hingga rata. Tambahkan air secukupnya dan masak hingga air mendidih. Tambahkan lada, gula pasir, dan juga garam, supaya sensasi rasa pedas manis dan gurihnya keluar. Masukkan irisan tomat, cabai, dan nanas untuk menciptakan sensasi rasa segar. Terakhir, masukkan lobsternya dan hingga bumbu menyerap sempurna ke daging. Sebagai penutup, tambahkan irisan daun bawang agar masakan lebih harum. Ini udah jadi, Mbak? Udah jadi. Udah jadi? Wih, ini jadi Pindah. tinggal pindah aja ya. Wih, ini jadi udah jadi nih, gampang banget, mudah banget. Mana kurang beruntung? Sepertinya saya membawa bekal yang tepat nih strikeback mania. Lihat saja, semua makan dengan lahap. Kita lupakan sejenak persaingan di laut. Mari menikmati lezatnya daging lobster dalam kebersamaan. Double strike. Strike juga. Dia. Oke, masih. Keseruan telah terjadi pada awal battle. Ikan mata bongsang yang menjadi target telah mengisi pundi-pundi poin kedua tim. Keseruan battle fishing di Laut Maratua masih berlanjut. Mancing mania strike back, mantap! Di arena battle, tim gabungan antara angler lokal dan wisatawan masih getol untuk mengejar ketinggalan. Umpan metal jig terus dimainkan untuk mendapatkan sambaran ikan. Usaha keras tim sebelah akhirnya membuahkan hasil. Fish on! Double strike. Strike juga. Strike juga. Kali ini umpan Erwin menjadi yang pertama mendapat sambaran ikan. Belum lama meladeni perlawanan ikan, Fajar yang berada tepat di sebelah Erwin juga mendapat hook up dari ikan. Sepertinya niat untuk menyusul perolehan poin bakal tercapai nih strikeback mania. Wih, double strike! Wih! Double strike! Wih! Tidak ikhlas mereka mendapatkan ikan, saya pun langsung berusaha memecah konsentrasi Erwin dan Fajar yang sedang sibuk menaikkan ikan. Naikin dulu, masih jauh, Bang. Hehehe. Double strike! Wah, ini kayaknya tracer ini. Tracer nih berdua nih. Tiba-tiba saja, umpan milik Kojek sang motoris juga mendapatkan sambaran. Wow, triple strike! Meskipun ikan milik Kojek tidak akan masuk poin, namun ini menandakan spot yang mereka pilih benar-benar patut diacungi jempol. Poin Bang Kojek nggak dihitung ya? Setengah. 0,5. 0,5. Kasihlah seperempat. Kasihan loh. Itu mah tenaganya itu. Ini strike nih, kita mau lihat. Keren juga sih, emang ini spotnya mantep banget. Jam 4:30 nih. 4:30. Ini emang pas-pas jamnya, katanya emang lagi gila-gilanya si mata bongsang.
Kojek, sang motoris, menjadi yang pertama menaikkan ikan. Disusul oleh Erwin dan Fajar menjadi yang terakhir. Mantap! Mancing Mania Strike Back, mantap! Masih di arena Battle Fishing Laut Maratua. Kita pakai Metal Jig 800 gram karena di sini arusnya kencang. Plus kedalamannya emang 400 meter. Jadi emang spotnya Maratua bukan buat orang lemah. Ya Bang ya? Angkat. Tidak ingin kalah pada battle kali ini, saya pun mengarahkan perahu untuk ke salah satu spot andalan. Keyakinan saya pun berbuah hasil. Fish on! Enggak, saya strike! Strike! Tadi kirain nyangkut sama Bang Wawan. Karena tadi kita sempat kelilit. Tapi ternyata pas saya rasa-rasa lagi, ditarik ternyata sama ikan. Mantap! Wuh! Hook up pertama memang sangat krusial supaya ikan tidak mocel atau lepas. Apalagi ketika memakai metal jig besar serta spot dalam. Terkadang sambaran ikan tidak terlalu terasa di piranti. Sempet ragu mau umpannya Bang, warnanya Bang tadi Bang. Sempet ragu mau warna umpan saya. Asli. Sesekali ikan memberikan perlawanan. Ketika turun memancing, kita harus benar-benar memahami karakter ikan target dan spot. Karena alat atau piranti yang kita gunakan harus menyesuaikan dengan hal tersebut. Saran juga nih buat teman-teman kalau mancing kedalaman yang dalam sama metal jig beratnya di atas 500 gram, usahain kondisi badan fit ya Bang ya. Jadi bukan cuman alatnya aja yang mumpuni, tapi kitanya juga kondisi fisiknya juga jangan maksain. Ketika saya sedang berusaha menaikkan ikan, tiba-tiba Oke, double strike! Saya udah hampir naikin ikan. Ternyata Bang Wawan strike juga. Jadi emang kuncinya nih ya buat temen-temen ya, saya kasih tau rahasianya. Kalau misalnya kita pakai jig besar, udah nyemplung turun ke bawah, jangan buru-buru naikin kalau belum dapet ikan. Sakit rasanya. Mending kita jig terus sampai dapet ikan. walau akhirnya tali kami sempat saling melilit, namun saya cukup senang. Umpan Wawan juga mendapat sambaran. Tiga kali double strike, hat trick ini, mantap. Akhirnya ikan saya berhasil landed lebih dulu. Ini juga sebenarnya salah satu ikan yang nggak semua orang suka ya, karena padahal rasanya ini enak banget, tapi karena perawakannya yang seperti ini, jadi bahkan orang-orang Maratua juga dulunya nggak suka ya Pak, nggak mau makan ikan ini Pak ya, takut katanya. Tapi ada sebagian orang yang udah tahu rasanya, woi, minta nambah kalau makan ikan ini. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tidak menunggu lama, kembali ikan yang masih kerabat dengan ikan bawah laut ini muncul di permukaan. Ikan hasil perolehan Wawan kembali menambah pundi-pundi poin tim saya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Seperti biasa, dalam setiap kompetisi pasti ada tim yang menang dan yang kalah. Kira-kira, tim manakah yang akan menerima hukuman kali ini? Pasti Strike Back Mania sudah bisa menebaknya. Pulang. Pada rapi aja, pada mana ya? Jadi Pulang. bapaknya mau kemana? Orang sini juga mau pulang-pulang. Gimana sih? Juga pulang. Mau ikut pulang kemana? Emang pada nggak mau ini? Wah, Ini ada lagi gituan. Wah, ada ini kan. wah. Pemenang harus dapat ini lah. Bangkang. Iya nih, berdasarkan jumlah hasil yang didapat, udah ketahuan nih pemenangnya ya nggak Pak? Iya. Dan pemenangnya adalah tim kita. Wah. Mumpung kita mau pulang Bang, perahunya mau datang.
Nanti pasang dikit. Ini kita bawain aja yang kalah. Ya. Angkat-angkatin ke perahu Ya, gimana? kami santai. Ya, ini santai. Seperti biasanya nih, yang kalah harus mendapatkan hukuman. Wah, maaf ya teman-teman, saya nggak bisa bantu angkat barang nih. Makanya jangan mau kalah sama tim saya. Habis capek-capekan memancing dan adu betot melawan tenaga ikan mata bongsang, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengolahnya menjadi makanan. Saya mau masak sama keluarganya Kapten nih, keluarganya Kapten Bang Kojek. Jadi ada Mbak Dila sama Bu Susi ya, Bu? Nah, ini kita mau bikin 2 masakan. Ada ikan bakar sama apa, Mbak? Ikan palumara. Saya kebagian tugas untuk mengolah ikan agar tidak amis saat dimasak. Oke nih, kalau menurut Mbak Dila, jadi biar nggak terlalu amis, ini kita marinasi dulu pakai garam ya, Mbak. Sementara itu, Mbak Dila sibuk menghaluskan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit. Simpel kan bumbunya? Tahap pertama memasak palumara adalah dengan menumis bumbu halus hingga matang. Setelah bumbu harum, masukkan potongan daging ikan mata bongsang dan aduk hingga merata. Salah satu bumbu wajib jika masak palumara adalah air asam jawa. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya hingga ikan terendam. Jangan lupa beri bumbu penyedap seperti garam dan gula pasir, lalu tunggu hingga matang sempurna. Ini memang masakan khas dari masyarakat Maratua nih. Jadi Maratua nih aslinya bukan Kalimantan ya, Mbak, orang-orangnya. Lebih ke orang Bajau. Tebalnya daging ikan mata bongsang membuat cocok dimasak dengan cara apapun. Selain dimasak palumara, ikan juga dibakar oleh Kojek dan Ibu Susi. Aroma bakaran daging ikan membuat perut saya sudah tidak betah menahan rasa lapar nih, Strike Back Mania. Menikmati masakan dari hasil pencarian dan mengolahnya sendiri memang menghadirkan sensasi yang berbeda. Di balik bentuknya yang menyeramkan, ternyata daging ikan mata bongsang cukup enak buat disantap. Meskipun hidup di kedalaman laut, rasa amisnya tidak terasa sama sekali. Ini ternyata ikannya tadi yang kita masak mata bongsang. Memang pas banget sih dimasak kuah palumara sama bakar. Ini dagingnya manis, dia nggak amis, plus lembut. Enak kan, Mbak? Enak kan? Jadi orang-orang di sini tuh kurang suka ikan besar ya, Mbak. Jarang makan ikan besar ya. Ikannya yang table size ukurannya. Tapi karena dimasaknya mantap, ternyata suka juga. Daging yang berwarna putih memiliki tekstur yang lembut. Daging ikan satu ini juga mengandung lemak tak jenuh yang justru dibutuhkan tubuh kita untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Strike Back Mania, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya belajar kearifan lokal di daerah Kasai Brau. Hari ini saya sama Paledang sama Bang Askal mau cari kepiting nih. Tapi sebelumnya kita mau cari umpannya dulu ya, Pak? Iya. Cari umpannya ikan? Ikan. Oh, jadi kita mau cari umpannya ikan. Jadi kita mau jaring ikannya dulu. Nih, Jaring dulu. ini gimana caranya, Pak? Lempar enggak? Enggak, ini ditarik aja membentang begitu. Wih. Dia nabrak sendiri ikannya. Oke, siap. Jadi ini prosesnya Bang Askal nyebrang, kita kayak ngejerat ikan dong, Pak ya? Ikan, iya betul. Oke, siap. Cara mencari ikan untuk umpan kepiting bukan melempar jaring, melainkan menutup jalur berenang dari ikan. Cara ini dinilai cukup efektif untuk mendapatkan ikan dalam waktu singkat dengan jumlah yang banyak. Tidak perlu menunggu lama, gabus pelampung jaring mulai ada pergerakan, pertanda ada ikan yang menyangkut di jaring. Waktunya saya, Askal, dan Pak Ledang untuk mengumpulkan ikan. Wah, ternyata dalam juga tambak air payaunya.
adalah ikan tarpun atau lebih dikenal dengan nama bulan-bulan yang banyak terjaring. Menurut Askal, jenis ikan satu ini sangat disukai oleh kepiting. Wah, sepertinya saya dapat umpan yang tepat. Bukan hanya ikan, bahkan kepiting juga ada yang ikut terperangkap dalam jaring. Padahal kita masih cari umpannya buat kepiting nih, tapi ternyata udah dapat kepitingnya. Besar. Setelah dirasa ikan untuk umpan cukup, kami langsung menyiapkan perangkap kepitingnya. Ikan dipotong-potong terlebih dahulu agar aroma amisnya bisa tercium oleh kepiting. Jepit potongan daging ikan pada kayu yang telah dimodifikasi untuk menaruh umpan. Jadi ntar ini masuk ke dalam ini yang buat ditancapin ke dalam tanahnya. Nah ini gini. Gini bang ya? Iya. Nah, ntar kepitingnya masuk dari atas, dari sini. Lubang. Mana lubang? Oh ini, dia masuk dari sini. Udah dia kejerat nih, jadi nggak bisa keluar lagi. Setelah semua sudah siap, tinggal meletakkan jebakan ini di tempat strategis di mana kepiting biasa berada. Kayu di tepian air menjadi lokasi pilihan saya untuk menancapkan perangkap. Letakkan perangkap tidak boleh berdekatan. Jarak antar perangkap sekitar 10 hingga 20 meter. Setelah semua perangkap terpasang, kini hanya tinggal menunggu kepiting masuk dan terjebak. Nungguin yang tadi kita pasang, belum ada kepitingnya karena emang harus ada sedikit waktu, harus 1 jam sampai 2 jam. Nah, kita mau panen dulu nih yang udah dipasang dari tadi malam. Ternyata hasilnya cukup bagus nih, Strike Big Mania. Ada kepiting yang masuk ke perangkap. Nah ini hasilnya nih. Hasil si kepitingnya. Itu nggak dimakan semua ya bang ya, nggak habis ya. Oh masih. Jadi dia masuk lewat lubang sini. Nah, tapi nanti dia nggak bisa keluar lagi, jadi mau benar-benar terperangkap. Tidak semua perangkap ada isi kepitingnya. Itu sebabnya butuh memasang banyak perangkap supaya hasilnya pun juga maksimal. Tak jarang, dalam satu perangkap berisi 2 bahkan 3 ekor kepiting sekaligus. Ada 3 bang. Ada yang patah bang, 1 bang. Di beberapa titik pengambilan, saya harus berenang karena dalamnya air tambak tempat perangkap dipasang. Hasil kepiting yang didapatkan selanjutnya dibawa ke kampung. Saya penasaran dengan rasa daging kepiting dari Desa Kasai. Askal menawarkan saya untuk mengolah kepiting dengan cara sederhana khas Desa Kasai. Nah, habis nyari kepitingnya, saya mau coba rasain nih rasa kepitingnya. Tapi sebenarnya kita masak dulu ya bang ya. Iya, bang. Kita mau masak simple nih. Saya sama bang Akna mau masak direbus aja nih bang. Iya. Di sini biasa gitu bang ya. Cuman direbus aja ya. Oke. Simple banget nih cara masaknya. Rebus kepiting dalam panci, tambahkan batang serai dan garam agar rasa amis kepiting tidak terlalu kuat. Cangkang kepiting sudah berwarna kemerahan, tandanya daging di dalamnya sudah matang. Saya pun mengajak Pak Ledang untuk menyantap kepiting bersama. Nah ini udah jadi nih, kepiting rebusnya. Jadi di sini di Kampung Kasai ini mewah. Cemilannya kepiting. Wah, ternyata rasa daging kepiting yang baru diambil itu manis sekali. Apalagi dimakannya dengan sambal khas yang dibuat ibu-ibu dari Desa Kasai. Rasanya semakin mantap.